Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo, apa kabar Indonesia? Selamat datang di Talk Show spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Pasti agak surprise ya, agak sedikit berbeda karena biasanya Anda ditemani dengan Sasa Harun. Kali ini ada Abi Zaki yang akan menemani 1 jam obrolan kita kali ini. Tapi kalau narasumbernya tidak berbeda, tetap ada Pak Nyoto yang sudah hadir. Gimana kabarnya Pak Nyoto? Sehat selalu. Ini pertama kali kita duet siaran ya Pak. Luar Tapi biasa. untuk memberikan obrolan yang istimewa, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lagi dengerin kita kali ini ya Pak ya. Betul, betul. Kita serunya ngobrolin apa ya Pak? Ini dia Pak, kemarin kan lagi rame-ramenya di berita ya Pak Zaki ya, tentang Markis Kido, mantan pebulu tangkis. Betul. Nah, mantan pebulu tangkis ini ternyata dia termasuk legenda. Betul. Cuma ya kita sangat disayangkan beliau meninggal dalam kondisi mati dalam kondisi masih muda ya. Masih muda, umur cukup 36 muda, tahun. 36. Lagi latihan belum sampai 1 game, masih setengah game, tiba-tiba dia jatuh, tumbang, ngorok. Ternyata ya kalau orang meninggal mendadak biasanya ya kena penyakit jantung koroner. Jantung koroner. Iya. Itu juga yang masih menjadi momok untuk kita penyakit itu ya Pak ya. Betul, betul. Saya sering dengerin obrolan Pak Nyoto dengan Sasa menyebut penyakit itu mysterious killer. Jantung itu ya Pak ya. Silent killer. Betul. Jadi Pembunuh secara pembunuh diam-diam. dalam apa namanya? Silent itu kan diam-diam ya. Betul. Jadi pembunuh dalam diam-diam, dia tiba-tiba menyergap. Ya contohnya gini. Beliau itu seorang apa namanya? Atlet udah pasti dong. Badannya sehat, sering olahraga. Betul. Tapi disergap diam-diam oleh penyakit tersebut, tiba-tiba dia meninggal dalam kondisi kita nggak tahu karena dadakan gitu loh ya. Betul. Kalau dia sakit 2 minggu, 3 minggu kemudian baru meninggal, kita nggak kaget. Ini kan mendadak bahasa Indonesianya apa ya, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba aja gitu ya. Jadi ini yang kita harus waspadai. Ternyata apapun kondisi tubuh kita itu, kita harus tahu bagaimana caranya kita mengenal penyakit yang silent killer tersebut, terutama penyakit jantung koroner. Seperti itu. Oke, jadi semacam awareness juga untuk kita ya Pak ya. Orang yang badannya sehat, yang rajin olahraga aja bisa kena. Apalagi yang jarang-jarang. Apalagi kita. Betul, Oke. betul. Untuk Anda yang juga ingin bertanya-tanya, boleh langsung gabung ya di 081 511 103 103. Kita lanjut lagi abis yang ini ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Penyakit jantung koroner itu sebuah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah atau oksigen dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Berarti memang satu hal yang sangat menakutkan ya Pak ya, karena udah berkaitan dengan jantung kita. Betul, betul. Karena kan pembuluh darah kita itu, peredaran darah kan dipompa oleh jantung kita ke seluruh tubuh ya. Sedangkan darah itu membawa oksigen, nutrisi, antibodi ke seluruh tubuh, dia bisa beredar karena kerja jantung kita yang berdetak tidak pernah berhenti. Jadi bahkan detak jantung itu bisa lebih cepat daripada detik jarum jam. Jadi kerja jantung itu berat sekali. Apalagi waktu olahraga, tubuh kita butuh oksigen, butuh nutrisi untuk energi kita. Tiba-tiba ada sumbatan di jantung. Nah, jika tuh ada sumbatan di jantung lagi kerja keras, dia butuh energi juga jantung itu. Tiba-tiba ada sumbatan, akibatnya apa? Ya kena serangan jantung koroner. Nah, sumbatan itu biasanya dari plak pembuluh darah kita disebut dengan aterosklerosis ateroma. Plak itu adalah pembuluh darah biasanya lemak jahat LDL yang lepas, sumbatannya tiba-tiba nyangkut di jantung. Atau bisa dari jantung itu sendiri plaknya. Karena plaknya udah banyak, kena tekanan darah yang tinggi, plaknya lepas, nyangkut di pembuluh darah jantung, akibatnya kena serangan jantung koroner. Ngeri banget ya ngebayangin ya Pak. Karena nggak ngelihat umur juga ya Pak ya. Iya, buktinya Markis Kido juga masih 36 tahun. Sebelumnya suaminya Bunga Citra Lestari juga serangan jantung ya Pak ya. Itu juga masih muda. Ini sih sebenarnya nggak jauh juga Pak Jaki. Kemarin teman saya itu ya, usianya masih di bawah saya 10 tahun. Kepala 4 ya. Tiba-tiba datang ke rumah saya itu dalam kondisi sudah sangat lemah. Dia kurus. Tadinya kan dia gemuk ya, tiba-tiba kurus mendadak, napas juga udah tersengal-sengal. Jalan aja udah dengan perjuangan dan doa untuk berjalan aja loh ya. Benar. Saya tanya sakit apa? Saya sakit bengkak jantung.
dan udah pernah kena serangan sekali tahun November. Dan kata dia tuh dadanya sesak, kalau tidur aja dia mesti kadang-kadang duduk. Oh ya? Iya. Waduh. Terus juga banyak riak di paru-parunya. Nah, kebetulan saya ada Ziman, saya tawarkan Ziman aja deh. Oke. Saya tunggu keajaiban untuk kesaksian 2 minggu lagi. Ditunggu aja gitu ya Pak ya. Tapi Iya. kalau ngomongin tentang penyakit ini, kita harus apa dong Pak? Jadi yang paling penting kita harus Kan tahu gejalanya ngeri. dulu nih Pak Jaki. Jadi kan ngeri juga Pak. bukan berarti mendadak loh ya, karena Iya. sebenarnya orang kena serangan jantung itu ada gejalanya namanya Oke. angina pectoris. Jadi nyerinya itu seperti nyeri di dada sebelah kiri kayak ketusuk-tusuk gitu. Oh gitu. Jadi kalau darah kita itu nyeri nyit gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah ada gejala, kita ada sumbatan di jantung. Nah, kalau tiba-tiba nyerinya itu berkembang ya. Tadinya dari nyeri di jantung, menjalar sampai ke dada, ke lengan, ke dagu, ke leher, ke perut, ke punggung. Wah, itu udah penyempitannya parah itu. Ngeri. Walaupun tiba-tiba menghilang, muncul lagi. Semakin intensif nyeri-nyerinya itu, mungkin kadang-kadang sehari sekali terasa. Tapi kadang-kadang kalau sekali terasa kan nggak dirasain. Ini masuk angin dia, gitu dia ya. tiba-tiba bisa hilang juga gitu. Kadang itu yang bikin orang lengah ya Pak ya. Orang lengah, karena kan nyeri-nyeri di jantung. Aduh, ini masuk angin apa mah gitu kan. Karena gejala nyerinya itu mirip mah juga. Karena di ulu hati juga kadang-kadang. Oke. Jadi ini mah atau masuk angin, tapi kalau orangnya itu pede-pede aja masuk angin. Tahu-tahu angin duduk serangan Ngeri, Pak. jantung gitu ya. Oke. Selain itu ada gejala apa lagi tuh Pak? Yang paling kerap itu. Nanti kalau dia nyeri-nyerinya itu makin lama makin intens, tadinya mungkin sehari sekali, lama-lama beberapa jam muncul, lama-lama menjalar ya. Waduh. Menjalar ke dagu, ke tangan sebelah kiri, ke perut, ke punggung. Nah, tiba-tiba napas susah, berkeringat dingin, kolaps, ya udah kena serangan jantung Pak Jaki. Waduh. Kalau bisa dibawa ke rumah sakit buru-buru, biasanya kan dikasih obat untuk ngencerkan darah, untuk ngencerkan Masih plaknya bisa itu ya. gitu ya. Biasanya bisa tertolong. Cuma kan kadang-kadang Jakarta ini macet masalahnya. Parah. Mungkin kita bisa ngeliat Iya. juga atau berkaca juga dari peristiwa yang dialami Markis ini. Betul. Mungkin agak susah untuk membawa atau nggak ada pertolongan pertamanya juga mungkin gitu ya Pak. Jadi paling penting ini Pak Jaki, pada saat kita sudah merasa nyeri, di jantung itu udah nggak nyaman, napas sudah berat, kita harus segera inisiatif ke dokter. Syukur-syukur Oke. ada yang nganterin ya. Karena di dokter itu langsung nanti dicek semuanya, langsung dikasih tindakan secepatnya agar kita tidak kena serangan jantung yang malah bisa merusak otot jantung, namanya kardiomiopati. Oke. Jadi kalau udah rusak otot jantungnya itu Pak Jaki sama aja cacat permanen, kemampuan dia itu sudah drop 80%. Wow. Jadi seperti teman saya tadi yang udah bengkak jantung betul, itu betul. kondisinya udah lemah. Jadi bahkan untuk kakinya aja tuh kan suka bengkak ya, karena mungkin jantungnya udah nggak mampu membuang cairan dalam tubuh, dia mesti Oke. diinduksi biar bisa berkemih. Jadi kakinya mudah bengkak. Padahal ironisnya dulu dia adalah seorang atlet bela diri. Aduh. Makanya itu nih. Tapi kalau untuk sebelum kena amit-amit gitu ya Pak, ada yang harus kita hindari nggak sih Pak untuk biar nggak Pak kena Jaki. nih? Ngeri juga Nanti soalnya. kita bahas ya. Gitu, Bahkan boleh. solusinya juga ada. Oh ada ya, Iya dong. makanya obrolan kita nih mudah-mudahan bermanfaat untuk yang lagi dengerin kita kali ini. Iya. Tapi yang pasti untuk Anda yang sedang mendengarkan obrolan ini juga bisa bertanya-tanya langsung sama Pak Nyoto ya. Apakah itu tentang tema kita kali ini tentang penyakit jantung koroner atau tentang topik-topik lainnya juga boleh, silahkan langsung kirimin namanya jangan lupa ya dan daerah tempat tinggal Anda. Kirim ke 081511103103. Kita balik lagi habis yang satu ini, tetap di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Masih kita lanjutkan obrolan spesial kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Masih ada Pak Nyoto dan Abizaki yang kali ini menemani Anda. Diingetin lagi untuk yang pengen bergabung, pengen bertanya dengan Pak Nyoto langsung, bisa boleh gabung di 081511103103. Jangan lupa kasih nama dan alamat daerah tempat tinggal Anda. Kita lagi membahas tentang penyakit jantung koroner. Kemarin baru aja kita kehilangan salah satu atlet terbaik Indonesia, Markis Kido, karena penyakit jantung. Terus belum lama ini juga berselang di ajang Piala Euro ada kejadian lagi nih Pak Nyoto tentang penyakit jantung ini kan. Ya. Salah satu pemain Denmark, Christian Eriksen, sempat kolaps lagi mau ngambil bola. Ini jadi salah satu contoh lagi, salah dua berarti ya. Kalau atlet yang badannya fit juga tidak menjamin ya Pak. Betul.
Aduh, ngeri ya. Tapi ada faktor risiko sih Pak ya. Oke. Jadi kalau Pak Jaki kan orang itu perokok, itu faktor risikonya tinggi Oke. kena serangan jantung ya. Sedangkan yang tidak perokok aja bisa, apalagi yang Bener. perokok ya. Betul. Kemudian ada penyakit bawaan seperti diabetes Oke. ya. Diabetes, terus juga tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi. Jadi yang paling penting itu kita harus cek. Kayak teman saya kan nggak pernah cek kadar diabetes dia ya. Oh gitu. Tiba-tiba dia cek kadar kolesterolnya tinggi 400 mg per liter, tiba-tiba besoknya kena serangan jantung. Waduh, telat ya ngeceknya. Iya, jadi kita harus tahu dong, kita mesti cek kadar kolesterol kita berapa, tekanan darah kita berapa, kemudian kita punya kadar gula darah berapa. Sebenarnya sih murah kalau Pak Jaki. Kalau di rumah saya itu dekat pasar, ada Oke. toko obat cuma bayar 45.000, bisa dicek tuh Oh kolesterol, gitu. gula darah. Saya juga pernah Pak dekat Ya rumah, kan? murah kok, murah. Iya. Tekanan darah, kolesterol sama gula darah. kita Kadang bisa lihat. orang kebanyakan ntar aja deh, besok aja deh gitunya kadang ya Iya. Pak ya. Bukan masalah harganya yang mahal, banyak kok tempat-tempat murah untuk ngecek gitu. Betul. Jadi ngingetin ke diri kita pribadi dulu juga nih untuk lebih peduli deh, dicek deh sebelum nanti amit-amit sih ya. Kalau mungkin pemain bola Denmark itu masih lumayan canggih kali ya Pak ya, tim medisnya di sana, dan sekarang dia Memang kontraknya belum habis. Oke, dan sudah membaik kondisinya walaupun masih di Betul, rumah betul. sakit. Tapi di luar hal-hal yang kita lakuin untuk mencegah, tadi Pak Nyoto sempat ngasih teasing-teasingnya dikit nih. Apa yang bisa kita lakuin Pak biar nggak terkena atau menghindari penyakit Nah, yang jadi yang ngeri paling ini? penting itu ya, pertanyaan kita banyak konsumsi makanan sehat atau makanan tidak sehat. Jadi makanan mati atau makanan hidup. Makanan Oke. mati itu makanan yang sudah diproses berkali-kali. Dan memang rasanya enak tapi banyak sekali bahan kimikalnya, dan itu makanan orang zaman modern. Kalau makanan hidup itu sayur-sayur, buah-buahan yang kaya dengan serat. Jadi kita mesti seimbang. Banyak nggak kita konsumsi makanan sayur-sayur, buah-buahan yang berserat? Oke. Ya walaupun kita tiap hari olahraga, tapi kita makannya makanan instan, makanan junk food, makanan sampah, tidak pernah makanan berserat atau sayur-sayur buah-buahan, pasti kolesterol kita tinggi, Nggak gula darah ngaruh kita olahraganya tinggi. jadinya, Iya. Pak. Apalagi kan semua makanan yang instan itu tinggi kadar garam. Nah, itu tuh. Nah, garam itu pemicu hipertensi, hipertensi pemicu serangan jantung dan sebagainya. Komplit ya. Nah, cuma Pak Jaki ada solusinya yang bijak gitu ya. Nah. Apabila kita sudah termanifestasi penyakit jantung koroner, baik itu udah pernah pasang ring ataupun sudah di bypass, ada nggak sih solusinya agar kita bisa kembali hidup normal? Nah, ini penting Pak. Nanti kita bahas. Apa Oke. perlu kita bahas sekarang? Nggak apa-apa, boleh sekarang dikasih sekarang dulu deh aja Pak, ya. biar makin ini nih yang lagi dengerin kita. Boleh. Jadi begini, penyebab utama orang penyakit jantung koroner ada sumbatan di plak pembuluh darah. Itu sebenarnya kalau melihat ilmu naturopati atau ilmu gizi, itu kekurangan nutrisi skala mikro. Nutrisi skala mikro itu antioksidan. Karena yang namanya antioksidan itu bisa mencegah plak di pembuluh darah, bahkan mampu untuk memperbaiki fungsi pembuluh darah kita yang sudah banyak sumbatan. Oke. Nah, enzim skala mikro itu ada dalam zat hidup di buah-buahan dan sayur-sayuran. Kebetulan ada salah satu produk yang namanya Ziman, Pak Jaki, namanya Oke. enzim antioksidan. Dia diekstrak dari buah noni, mengkudu, kemudian dari buah manggis, delima, yang ternyata buah-buah itu sangat efektif sekali untuk memperbaiki fungsi jantung. Aha. Jadi kalau kita lihat ya, kita googling aja deh, manfaat mengkudu untuk jantung itu jutaan yang kasih referensi dan penelitian. Oke. Manfaat mengkudu itu untuk penyakit jantung. Karena dia punya suatu zat yang namanya iridoid. Nah, iridoid itu ternyata mampu memperbaiki sel-sel jantung yang sudah rusak walaupun nggak mungkin instan. Iya, betul. Jadi kalau kita konsumsi rutin, karena kandungan mengkudu ada iridoid gitu ya, ada scopoletin, itu ternyata sangat efektif menjaga jantung kita agar sehat sampai kapanpun. Jadi yang paling penting itu gini, karena yang namanya sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal dan resikonya itu adalah kematian gitu ya. Jadi kalau bisa kita rubah lifestyle kita dengan pola makan yang sehat, jadikanlah Ziman ini lifestyle kita. Baik kita sudah punya masalah dengan jantung, agar kalau tadinya ada ring, nggak dijadi di ring. Kalau sudah ada ring satu, jangan di ring kedua kali. Kalau udah di bypass, jangan di bypass kedua kali. Karena resiko orang yang sudah dipasang ring, itu Pak Zaki biasanya kena ring yang kedua kali. Oh, Karena gitu. jantung yang di ring itu biasanya yang sudah sumbatannya di atas 70%. Tapi tetangga sekitarnya itu sudah akan mencapai ke arah sana. Oh, waduh. Jadi ada orang yang punya jantung ringnya sampai 20, ada loh.
Banyak banget. Tapi Ngeri sayangnya banget. nggak kelihatan karena kan ada Iya. jantung. Tapi Kalau ringtone ngebayanginnya ngeri ya Pak, satu Iya. aja ngebayanginnya ngeri. dan kondisinya juga nggak sehat, lemah juga, jalan sedikit juga udah nggak ada kemampuan. Jadi kita harus bagi mereka yang sudah punya masalah dengan jantung koroner, cobalah dengan cara solusi nutrisi bijak, konsumsi Ziman ini rutin. Lese udah deh, saya selama 3 bulan protokol konsumsi 1 bulan 10 botol, lese 10 tetes selama sehari 5 kali. Karena untuk ngebongkar plak-plak di jantung dan untuk memperbaiki fungsi jantung itu ya butuh energi antioksidannya yang kuat. Betul. Mosok penyakit jantung udah mesti pasang ring cuma minum 3 tetes hari sekali kan nggak Bisa juga ya. nggak worth it lah ya. Nggak worth it. Tapi kalau 10 tetes atau 5 tetes sehari 5 kali, sehari 6 kali itu kita konsumsi rutin, nanti kelihatan dari mana? Boleh kita cek lab atau kita merasakan kualitas kita meningkat. Misalnya napas kita lebih enteng, kita punya energi, kita juga nggak ada slam-slam di paru-paru, kita juga bisa aktivitas lebih baik lagi. Cuma itu berjalan seiring waktu kalau kita konsumsinya konsisten dan nggak putus-putus, Nggak putus-putus karena berkesinambungan. nggak mungkin instan juga ya Pak ya. Iya. Emang ini magic. Betul, karena tubuh butuh waktu untuk Betul. memperbaiki dirinya sendiri. Nah itu dia, tapi nggak hanya untuk amit-amit menunggu pas udah kena penyakit dulu sih. Untuk mencegah juga kita udah harus mulai concern dari sekarang. Betul Pak Jaki. Nggak Benar, ngelihat benar. umur yang harus tunggu 40 dulu deh baru ntar kita mengkonsumsi ini tuh. No, zamannya sudah itu berubah dia. ya Pak ya. Karena zaman sekarang itu berubah karena pola makan juga ada bergeser. Benar. Dan semua makanan itu dengan industri massal, kita masuk ke setiap tos serba itu semuanya makanan kemasan, kayak dengan chemical. Nah kalau kita nggak punya antioksidannya, ya Ngeri. jangan sampai di kepala 3 kita sudah kena penyakit silent killer. Waduh, ngeri banget. Untuk Anda yang sudah langsung tertarik bisa juga melakukan pembelian Ziman via online. Bisa pesen juga di WhatsApp 087790000300. Sekali lagi di 087900300. Kita akan balik lagi. Abis ini masih ada Pak Nyoto di Talkshow Spesial bersama Ziman. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Anda masih mendengarkan Talkshow Spesial Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat bersama Ziman. Masih ada Zaki dan Pak Nyoto. Yang kali ini kita membahas tentang salah satu penyakit silent killer, jantung koroner, yang menjadi momok juga sih untuk kita. Tapi kan ada solusinya juga yang bisa kita obrolin nih. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung atau ada pertanyaan seputar penyakit jantung koroner atau seputar Ziman, boleh langsung ya kirimin ke 081511103103. Oke, kita mulai masuk ke pertanyaan yang sudah gabung ya Pak ya. Untuk sore ini Boleh. kita mulai pertanyaan pertamanya. Ini ada Mas Andi. Mas Andi nggak ngasih alamatnya sih. Mas Andi bertanya, katanya tidak mengenal usia. Apakah anak balita atau bayi bisa kena serangan jantung juga Pak Nyoto? Ya kalau anak kecil baru lahir gitu ya, kan belum ada plak ya. Karena Oke. apa yang menjadi plak? Karena kan masih minum air susu ibu gitu ya. Cuma anak kecil bisa kena cacat dari lahir apabila dia lahirnya nggak normal. Jadi kan ada anak kecil jantungnya bocor. Karena memang waktu dalam kandungan proses pembentukannya tidak sempurna sehingga pada saat dia lahir ada jantung bawaan, penyakit jantung bawaan. Tapi kalau jantung koroner belum lah, karena kan belum ada plak ya. Jadi ada yang jantungnya bocor, ada kelainan jantung dan sebagainya. Jadi memang penyakit jantung itu bisa diidap dari kecil sampai dewasa. Tapi biasanya yang dari orang lahir normal, gaya hidupnya salah, pola makannya nggak benar, walaupun dia kelihatannya sehat, bisa kena serangan jantung. Dan penyakit jantung itu adalah penyakit turunan juga. Jadi kalau orang tua kita, kakek kita ini turunan ada, juga, Pak? jadi ada faktor genetik ya, Oke. herediter, tapi nggak menular. Jadi banyak orang, waduh teman saya jantung saya ketularan nggak ya? Enggak lah, kalau jantung bukan penyakit menular, tapi bisa COVID yang menurun. menular, Pak. Jadi kalau kita ada penyakit jantung di keluarga kita, nah kita harus mulai gaya hidup sehat deh, Oke. ya. Gaya hidup sehat dengan banyak makan sayur-sayuran dan buah segar, konsumsi herbal antioksidan tingkat tinggi, ya jauhi dari merokok, stres, kelebihan berat badan, dan cek kadar kolesterol total kita, kadar gula darah dan hipertensi rutin. Itu penting. Ya, dan yang paling penting apa? Antioksidan itu. Nah, itu itu dia. kunci utama kalau kita ingin punya jantung itu sehat sampai di usia berapapun. Oke. Karena di antioksidan seperti yang dalam Ziman ya,
ini kan kandungannya sebenarnya mengandung suatu buah-buahan yang disebut the superfruit. Salah satunya mengkudu. Saya searching for noni for heart ya, itu bahasa Inggrisnya artinya mengkudu untuk jantung. Itu ternyata hasilnya 9.450 result hasil dalam 0,66 second yang menceritakan tentang manfaat buah noni Segitu mengkudu banyaknya ya, Pak. untuk jantung. Nah, kebetulan sekali Ziman ini kan kandungannya adalah mengkudu yang sangat pekat sekali. Benar. Ya. Kemudian ada lagi di dalamnya adalah delima pomegranatum. Akhirnya saya cek lagi deh. Oke. Pomegranate for heart gitu ya. Ternyata hasilnya 23.600.000 hasil riset ya dari Google nih ya. Dalam tempo 0,64 second. Waduh. Artinya penelitian buah-buahan yang ada di dalam Ziman itu memang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan jantung kita. Oke. Jadi bagi kita yang sudah punya masalah dengan jantung, caranya bagaimana? Konsumsi 10 tetes, kalau bisa minimal sehari 3 kali. Kalau kita mau intensif sehari 5 kali. Dan jadikan itu protokol rutin selama 3 bulan. 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan udah enakan, mau dikurangi dosisnya nggak apa-apa deh. Karena yang kunci pertama adalah waktu bongkar penyakit, kita butuh tindakan yang persisten, konsisten, dan berkesinambungan. Berkesinambungan. Untuk Anda yang langsung tertarik bisa langsung menghubungi radio di mana Anda mendengarkan obrolan ini atau bisa pesan via WhatsApp di 080877990300. Pak, satu lagi pertanyaan mungkin ya, ini ada dari siapa tadi namanya saya lupa. Maya, Bu Maya. Apakah jantung koroner bisa sembuh, Pak Nyoto? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Semua penyakit itu bisa sembuh karena tubuh kita diciptakan Tuhan itu sangat sempurna, punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Oke. Contoh, kita luka jatuh, entah jatuh dari motor, jatuh dari nggak sengaja gitu ya. Kan luka kita bisa menutup sendiri. Iya benar. Cuma kita jatuh, luka kita menutup sendiri itu nggak mungkin sehari luka besok sembuh. Karena tubuh kita perlu proses untuk memperbaiki fungsi-fungsi dari luka tersebut. Nah, di jantung koroner juga sama. Pada saat kita sudah punya masalah jantung kita melemah, ada yang bilang bengkak jantung, apa segala macam, tubuh kita itu punya sistem untuk memperbaiki dirinya sendiri. Cuman kadang-kadang kita hanya mempercayakan kekuatan itu dengan apa? Dengan hanya konsumsi obat-obatan saja tanpa konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, sehingga memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dari dalamnya dari gitu dalam, ya, Pak ya. Oke. Artinya bagaimana caranya? Ya kita konsumsilah sayur-sayur, buah-buahan segar, pola makan dijaga, semua makanan yang menyebabkan kadar gula darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, tekanan darah kita tinggi, kita buang. Kita cari makanan yang membuat tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sayur-sayur dan buah-buahan segar. Kemudian kita mesti pakai suplemen, di mana suplemen ini fungsinya untuk apa? Nutrisi mikro itu mampu untuk mencegah kerusakan di tingkat seluler lebih lanjut. Contoh, kita konsumsi Ziman dengan dosis yang rutin. Ya, rutin setiap hari kita konsumsi 10 tetes sehari 5 kali. Nanti tubuh kita punya kekuatan untuk membongkar semua sampah dalam tubuh kita. Punya kekuatan untuk meregenerasi sel-sel yang sudah rusak. Punya kekuatan untuk memperbaiki regulasi dari sistem, karena ada sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem hormonal, semua sistem itu diperbaiki kalau kita dalam kondisi banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan tubuh tercukupi. Jadi jangan kita berputus asa dan kita menganggap bahwa tubuh kita tidak punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cuma tidak ada yang simsalabim. Betul. Gitu. Kita konsumsi rutin. Nanti kita akan rasakan dari mana? Kita rasakan dari kualitas kesehatan kita membaik. Dari napas lebih panjang, energinya juga lebih bagus. Cuma yang paling penting pola hidup, pola pikir, semuanya harus seimbang. Harus seimbang, itu yang paling penting. Untuk Anda yang pengen bertanya juga masih ada waktu nih bareng Pak Nyoto, juga langsung gabung aja di 081511103103. Tapi jangan lupa kasih nama dan daerah asal tempat tinggal Anda ya. Dan kita akan balik lagi pastinya setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih kita lanjut obrolan spesial kita di talk show bersama masih ada Pak Nyoto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Dan diingetin lagi nih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari tadi obrolannya dan tertarik untuk membeli Ziman, bisa langsung membeli di online atau bisa pesan via WhatsApp di 0877900300. Sambil juga kita tetap lanjutin, Pak, kalau saya pribadi saya juga boleh nanya kali. Siap. Ini kebetulan ada anggota keluarga saya yang ngalamin kemarin itu akhir tahun meninggal.
dan katanya jantungnya itu bengkak. Itu Oh, maksudnya gimana sih, Pak? Jadi jantung itu membengkak itu karena sebenarnya jantungnya membesar. Oke. Biasanya orang yang punya masalah dengan diabetes kronis, kadar gula darahnya tinggi terus. Kalau darah kita kental, itu kan cenderung jantung pompa darah yang kental kan berat. Oke. Nah karena berat lama-lama jantung kita itu membesar seperti ikut binaraga gitu ya. Nah karena dia membesar, katupnya itu dudukannya udah nggak pas. Nah kan ada katup di bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, ada katupnya. Nah kalau katupnya dudukannya udah nggak pas, dia bocor. Nah kalau dia bocor, otomatis oksigennya ataupun peredaran darah kita kadang-kadang bercampur, darah bersih, darah kotor dan sebagainya. Akibatnya kemampuan jantung kita yang bisa untuk menghasilkan energi karena seperti itu akibatnya jadi lemah. Dan orang yang sudah kena jantung bocor itu biasanya kondisi tubuhnya lemah untuk bergerak. Kadang-kadang aliran darahnya pun juga nggak normal. Jadi kadang-kadang cairannya numpuk di kaki. Akibatnya mesti diinduksi dengan diuretik agar kakinya kempes ya. Nah kalau udah jantungnya lemah itu karena jantung bocor ataupun bengkak jantung, nah kita harus cari solusinya dong biar tubuh kita kembali normal, kan seperti itu. Harus dong. Iya. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah nih ya, biasanya orang yang dipasang ring gitu ya, kalau dia itu punya masalah dengan obesitas, ya harus dinormalkan berat badannya. Oke. Karena jantung itu pompa darah buat orang obesitas berat. Susah, karena kan ya. jantung itu ukuran cuma sekepalan tangan kita. Ya. Sedangkan kalau orang obesitas itu kan tubuhnya lebar. Berat dong pompa darah selebar itu. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa diet, mengurangi berat badan, ya kan. Kemudian juga kita kalau udah punya jantung, olahraganya yang ringan-ringan aja, jangan olahraga permainan, jangan terlalu diforsir ya. Jangan terlalu diforsir. Dan pola makannya jangan makanan yang kadar gula tinggi atau kadar garam tinggi. Nah itu dua-duanya racun gitu ya. Dan yang paling penting apa? Itu tadi kita harus menghindari stres. Karena stres itu menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Tekanan darah tinggi, jantung kita kerja keras. Nah, jadi paling penting bagi mereka yang sudah punya masalah jantung, cobalah dengan cara konsumsi yang sehat, makanan sehat, dan konsumsi nutrisi mikro seperti Ziman ini intensif. Ya, nanti kalau intensif, nanti lama-lama akan terasa kualitas kesehatan kita meningkat. Betul. Nah, termasuk teman saya yang kemarin datang ke rumah itu ya, yang kondisinya sudah 80% drop. iya, dan obatnya itu nambah terus loh dosisnya. Wah, ngeri ya, Aduh, Pak. saya bilang kalau bisa pola makannya dirubah. Tapi tetap aja kalau dia itu tidak berusaha cari nutrisi mikro untuk kebutuhan sel-sel tubuhnya, ya nggak akan selesai. Bener. Akhirnya dia mau coba. Jadi saya berharap 2 minggu kemudian banyak perubahan. Oh, ini berarti baru banget ya, Pak ya? Nanti Oke. jujur ya Pak Zaki ya, kalau memang dia ternyata kondisi kesehatannya lebih bagus setelah konsumsi Ziman ini, saya mau bawa ke sini. harus Pak. Iya. Biar nanti kita kan ngobrol nih sekarang, kita lihat ya Iya. gimana nanti ke biar depannya. nantinya. Kenapa? Biar untuk memotivasi orang bahwa kita bisa sehat loh. Syaratnya kita betul. mau berjuang untuk meraih kesehatan kita. Nanti kita suruh dia untuk testimoni sendiri kali ya, Pak ya? Iya, Kan makanya langsung orang yang ngerasain langsung, gitu ya, Pak. langsung rasakan. Menarik Karena memang ya. dia pertama sudah punya masalah diabetes kronis. Akibatnya dia udah bengkak jantung. Oke. Akibatnya paru-parunya itu banyak phlegm. Jadi dia tidur aja kadang-kadang duduk. Saking banyaknya phlegm di paru-paru. Kebayang kan? Dan obatnya banyak, tapi udah berbulan-bulan minum obat, ya risikonya seperti itu. Tadinya dia mau pasang stent, tapi dokternya belum boleh karena kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Lagian semakin banyak makan obat kita makin ngeri ya kan? Ya, cuma saya udah bilang sih, dia kerjanya ke rumah tuh tiba-tiba pesen minum es batunya dikeletukin. Ternyata memang orang yang diabetes kronis itu hobinya makan es batu itu, Pak. Oh gitu. Tapi itu kan gaya hidup yang salah. Dia Iya. mesti tahu bahwa itu Betul. pola makan yang salah seperti Betul. itu Pak Zaki. Jadi ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Pak boleh Jadi? nih Pak, satu lagi nih ada yang baru masuk nih, ada Joko di Cibinong Bogor. Mau tanya dong Pak Nyoto, 2 tahun yang lalu saya pernah kena stroke ringan. Alhamdulillah lama-lama sembuh. Sebulan yang lalu leher punggung lengan pegel. Udah ke dokter, tensinya 160/90, udah dikasih obat juga. Sekarang berasa lagi. Yang saya tanya, apakah itu ada kaitannya dengan jantung Pak? Ya memang sebenarnya kalau kita punya masalah dengan stroke, kita lebih hati-hati lagi ya. Karena resiko stroke ringan itu disebut transient ischemic attack. Jadi stroke-nya itu belum pecah pembuluh darah. Kalau udah pecah pembuluh darah namanya hemorrhagic stroke. Itu Oke. biasanya ada invalid dalam tubuh kita karena otaknya itu udah tergenang oleh cairan darah. Nah kalau sampai cuma membesar saja, pembuluh darahnya terus mengecil lagi, itu namanya stroke ringan. Oke. Cuma kalau kita udah kena stroke ringan, kita harus jaga pola makan kita. Pertama kali yang kita cek tekanan darah tinggi kita. Itu penting. Jadi yang paling penting
ya udah deh hindari deh makanan yang semuanya bersifat garam, karena garam itu mencegah cairan keluar dari tubuh, akibatnya tekanan darah kita cenderung tinggi. Itu berarti udah alarm banget ya Iya, Pak ya. Stroke. dan orang yang sudah hipertensi, jantung itu kerjanya keras. Yang kita khawatirkan malah ada sumbatan di pembuluh darah di jantung juga, akibatnya makin berbahaya. Oke. Jadi yang paling penting bagaimana caranya? Gaya hidup kita harus sehat. Cari makan buah-buahan segar yang kaya dengan kalium. Ya, karena kalium itu mengeluarkan cairan tubuh sehingga tekanan darah kita cenderung normal. Atau buah-buahan dan sayuran yang memangkas angioconverting enzim yang menyebabkan hipertensi. Nah, salah satunya kalau kita mau praktis ya konsumsi ziman, karena di dalam ziman itu ada nutrisi dari kandungan buah-buahan yang sifatnya hidup. Kenapa? Karena buah dalam ziman itu seperti noni, seperti manggis, seperti delima, dipertahankan antioksidannya hidup karena diproses tanpa pemanasan. Jadi karena antioksidannya hidup, kita konsumsi rutin, lama-lama dia mampu menormalkan semua sistem yang ada dalam pembuluh darah kita. Karena kan yang namanya tekanan darah juga pengaruh dari pengaruh hormonal, ya. Juga termasuk peredaran darah, juga termasuk dari sistem regulasi metabolisme tubuh. Dengan nutrisi mikro yang ada di ziman kita konsumsi rutin, nanti regulasinya membaik, otomatis tekanan darah kita lama-lama juga menuju normal. Oke. Karena hormon yang dihasilkan dari tekanan osmotik yang ada di ginjal diperbaiki. Terus yang angioconverting enzim diperbaiki, dipangkas. Lama-lama kita bisa menemukan keseimbangan, karena sehat itu mesti seimbang. Betul. Cuma ya harus hati-hati, pola makan, pola pikir harus kita jaga, dan konsumsi rutin makanan yang sehat. Oke. Gitu Pak Jaki. Mas Joko ya tadi namanya di Cibinong Bogor. Mungkin bisa mulai nih untuk mengkonsumsi ziman ya Mas Joko ya. Oke, ini kayaknya masih bisa satu lagi, mungkin agak singkat aja nih ya Pak. Boleh Pak Jaki. Dari Ibu Retno Pak, untuk konsumsi ziman apakah sebelum atau sesudah makan ya Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya ini bukan obat ya. Kita perlu garis dicatat bawahi tuh. tebal-tebal. Ini makanan kesehatan, nutrisi untuk membuat tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau ada mah sebaiknya jangan perut kosong. Oke. Ya, tapi kalau tidak ada mah boleh perut kosong. Kayak saya pribadi dulu ada mah, tapi setelah minum rutin kan mahnya udah berkurang ya. Kadang-kadang perut kosong nggak perut kosong saya konsumsi nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, yang paling penting jangan hari ini minum besok lupa. Ya, jadi yang paling penting misalkan cuma 5 tetes hari 4 kali nggak apa-apa, tapi rutin. Konsisten ya. Jangan udah minum 5 tetes hari 4 kali, minggu depan baru ingat lagi. Nggak akan sembuh, karena tubuh kita butuh konsistensi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Betul. Seperti itu Pak Jaki. Gitu ya Mbak Retno dan semuanya yang sudah bertanya. Tapi kayaknya waktunya juga udah hampir habis nih. Untuk Anda yang sudah sempat bertanya tapi belum dijawab langsung sama Pak Nyoto, bisa nih akan dijawab di website Ziman di www.zimanherbal.com, dan pastinya juga bisa di Instagram dan Facebook Ziman di @zimanherbal. Pak Nyoto, terima kasih waktunya untuk kali Pak ini. Jaki dan semuanya. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan juga bermanfaat obrolan 1 jam kita ini untuk yang lagi mendengarkannya. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu lagi minggu depan di Talk Show Kiat Sehat Tanpa Obat bersama Ziman. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.